Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di cerita Kang Ajo Cekas. Bagaimana kabarnya sahabat Cekas semua? Semoga sahabat Cekas selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini Kang Ajo akan menceritakan sebuah cerita yang dikirim oleh Dedi. Pengen tahu ceritanya? Kita mulai ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saat itu aku sedang giat-giatnya ingin mewujudkan impianku. Impian untuk menjadi artis band yang terkenal. Pada saat itu, aku begitu semangat ingin mewujudkan impian itu. Berbagai cara dilakukan, yaitu dengan latihan secara disiplin, mengikuti festival-festival parade di berbagai daerah, hingga merekam lagu-lagu sendiri untuk demo dan ditawarkan kepada label perusahaan rekaman, termasuk usaha bertanya kepada paranormal. Pada suatu saat aku diajak ke paranormal itu yang berada di daerah Ciwidey. Aku ditawari pasang susu. Katanya agar aku banyak yang menyukai dan akan terkenal. Singkat cerita, kami berempat berangkat sore hari karena tempatnya jauh dari rumah kami. Sesampainya di Ciwidey malam hari. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya giliran kami pun dipanggil dan kami dipersilahkan masuk ke ruangan paranormal itu. Tapi ketika kami akan masuk ke ruangan itu, kami sangat terkejut karena suasananya sangat seram. Banyak barang-barang pusaka dari keris, pedang, dan golok. Tercium bau bunga melati dan kemenyan yang menusuk hidungku. Baru saja aku mau masuk, suasana menjadi ramai. Tiba-tiba golok yang tersimpan di kedua sudut ruangan bergerak dengan sendirinya. Loncat-loncat seakan ingin keluar dari sarungnya. Gerakannya begitu cepat dan bunyinya prak 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 prak. Aku kaget dan perasaanku menjadi takut dan bertanya, ada apa ini ya? Timbul pertanyaan di dalam benakku. Apakah golok-golok itu tidak suka dengan kedatanganku? Atau mungkin mereka menyambut kedatanganku? Tapi akhirnya suara-suara itu berhenti setelah kami duduk menghadap si bapak paranormal. Kulihat sekeliling lagi, ada banyak lukisan ular yang terpampang di tembok dan ukurannya lumayan besar. Bapak paranormal itu berkata, "Ujang di mana?" Dan aku menjawab, "Abdi linggi di Cimahi, Pak." "Ai nami Ujang saha?"
Kata si bapak itu lagi. Nami abdi Dedi, jawabku. Terus si bapak bertanya lagi, ari ieu saha? Ia menunjuk teman-temanku. Dan teman-temanku memperkenalkan nama-nama mereka. Dan kami pun mengobrol dengan si bapak itu panjang lebar. Tapi saat pada suatu pembicaraan atau obrolan, si bapak menyatakan bahwa kalau seandainya si bapak meninggal dunia, dia tidak akan langsung pulang menghadap Allah. Katanya dia singgah dulu ke alam siluman. Begini kata si bapak, "Da bapak mah mun maot mau langsung balik. Bapak mah kudu singgah heula ka alam ieu," kata si bapak sambil menunjuk lukisan ural itu. Sontak saja saya kaget dan takut. Tadinya aku tidak akan jadi pasang susu. Dan aku juga mau pulang karena aku juga takut nanti kalau seandainya aku mati harus dibawa dulu ke alam ular yang ditunjukkan oleh si bapak. Dengan tiba-tiba hatiku berzikir, "Ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu." Terus menerus berzikir begitu karena ada perasaan sangat takut sekali dengan kata-kata si bapak tadi. Ketika aku berzikir di dalam hati, tiba-tiba golok yang tadi berbunyi, mereka berbunyi lagi dengan keras. Malahan lebih keras daripada ketika aku datang. Aku semakin takut dan semakin gemetar. Keringat dingin keluar dari seluruh tubuhku. Tapi si bapak berkata, "Ayo, siapa yang mau duluan pasang susu?" Teman saya maju ke depan. Dan si bapak kemudian menyuruh teman saya untuk memejamkan mata. Lalu si bapak itu mengambil keris kecil dan mencelupkan ke dalam wadah yang berisi air dan kembang-kembang. Lalu si bapak mengambil sebuah minyak dan mengoleskannya ke kening teman saya dan menusukkan keris itu ke kening yang tadi diolesin oleh minyak. Tapi anehnya tidak berdarah sama sekali. Tidak ada satu tetes pun darah yang keluar dari kening yang ditusuk oleh keris tadi. Lalu si bapak memasukkan jarum yang ukurannya setengah dari jarum pentul yang berwarna emas. Tidak butuh lama susu pun terpasang di kening teman saya. Setelah itu si bapak berkata, "Sok, ayeuna ujang maju ka payun," kata si bapak menyuruhku untuk maju. Aku agak gugup dan gemetar, tetapi di dalam hatiku selalu berzikir, "Ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu." Karena perasaan sangat takut akan tadi ucapan si bapak. Tapi akhirnya aku maju
dengan badan yang gemetar dan keringat dingin terus mengucur di tubuhku. Proses pemasangan susuk itu sama seperti yang dilakukan kepada teman saya, yaitu mengoleskan minyak wangi ke dahi, kemudian mencelupkan keris ke wadah air yang ada kembangnya, dan kemudian si bapak menusukkan keris itu ke dahiku. Dahiku terasa dingin. Kemudian si bapak mengambil jarum susuk emas itu. Dia menusuk keningku. Dia menekan beberapa kali, tetapi susuk itu tidak mau masuk. Susuk itu keluar lagi dan keluar lagi. Si bapak sempat merasa heran. Kulihat ada keringat yang muncul di wajah si bapak. Kemudian si bapak mengulangi proses itu dan menusukkan lagi kerisnya, kemudian memasukkan lagi jarum susuk emas itu. Tetapi hasilnya tetap saja tidak bisa masuk. Dia tidak mau masuk ke tubuh saya. Akhirnya si bapak berkata, "Jang fokus, tong loba pikiran, fokuskeun ame asup, sok aya nama diuk tegep." Setelah berkata begitu, si bapak kemudian masuk ke kamarnya, dan setelah pulang lagi dia membawa sesuatu di tangannya. Ternyata itu adalah minyak wangi yang baru, mungkin yang khasiatnya lebih daripada minyak wangi yang tadi. Kemudian si bapak mengoleskan lagi dahiku dengan minyak itu dan menusukkannya lagi keris yang sudah dicelupkan di air kembang. Lalu keris itu ditusukkan lagi. Setelah ada luka kecil, kemudian si bapak memasukkan jarum itu. Terus menerus dilakukan dengan sekuat tenaga. Akhirnya jarum pun masuk. Si bapak menghela napas. Asup oge. Dan semua prosesnya berjalan dengan lancar. Kami pun berpamitan kepada si bapak. Kami pun pulang karena waktu sudah larut malam. Waktu menunjukkan pada waktu itu 1:30 malam. Sepanjang perjalanan kami hanya diam karena suasana sepi. Tidak ada satu orang pun yang lewat, karena memang di daerah itu daerah yang sangat sepi. Kurasakan ada sesuatu yang selalu mengikuti saya. Dalam pikiranku, yang mengikuti saya itu bayangan hitam yang sangat besar. Aku berpikir sendiri, tapi ketika aku penasaran, aku berkata kepada temanku, Yan, kamu merasakan nggak kita seperti ada yang mengikuti?" Teman saya menjawab, "Iya, saya dari tadi semenjak pulang dari rumah si bapak, kok ada seperti yang mengikuti, bayangan terus mengikuti." Kami berdoa terus di dalam hati, "Ya Allahu, ya Allahu." Akhirnya kami sampai di jembatan Citarum daerah Nanjung. Kami merasa lega karena sebentar lagi kami akan nyampe di rumah. Beberapa saat kemudian kami pun sampai di rumah dan kami pulang ke rumah masing-masing. Esok pagi pun tiba. Aku terbangun sekitar pukul 7 pagi. Ketika aku bangun, aku penasaran. Aku ingin melihat susuk yang terpasang di keningku. Lalu aku pergi dan bercermin. Aku lihat ada goresan kecil yang terlihat di dahiku. Aku penasaran. Kuraba dahi itu, ingin merasakan susuk yang ada di dalam dahi saya. Tetapi ketika diusap, susuk itu keluar sendiri. Susuk itu tidak mau dipasang di tubuh saya. Saya heran, tapi sekaligus lega karena saya memang takut dipasang.
karena omongan si bapak tadi bahwa dia itu nanti dia akan singgah dulu ke alam siluman. Saya penasaran apakah teman saya seperti saya atau tidak. Dan saya menemui teman saya. Setelah sampai saya bertanya, Yan, susuk kamu keluar nggak? Oh enggak, kata teman saya. Emangnya kenapa? Ini susuk saya nggak keterpasang, copot. Coba kamu usap, karena waktu saya usap susuk aku keluar. Yan kemudian menuruti apa yang saya minta, kemudian dia mengusap, tetapi susuk dia tidak keluar. Mungkin dia cocok. Setelah beberapa lama kemudian, saya berpisah dengan Ian dan bertemu setelah kurang lebih antara 15 tahun. Saya tanyakan lagi, Yan, susuk kamu masih ada? Ada. Bagaimana ya cara mengeluarkannya? Saya pengen susuk ini dikeluarkan karena saya juga takut. Demikianlah kiriman cerita dari sahabat Cekas yang bernama Dedi di Cimahi. Semoga bermanfaat bagi sahabat Cekas lainnya. Dan sampai ketemu di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.